Para Tribuners dan pencinta channel Sekolah Birokrasi, jumpa lagi kita di channel Sekolah Birokrasi. Channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintah yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan, situasi, dan kondisi yang ada. Para Tribuners dan pencinta channel Sekolah Birokrasi, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai kapan tipe kepemimpinan transformatif diterapkan di dalam birokrasi dan di dalam situasi yang seperti saat ini telah terjadi. Nah, kita bisa melihat bahwa kondisi saat ini menghendaki memang upaya-upaya perubahan yang sistematis bagi birokrasi, di mana tengah menghadapi situasi pandemi, ya, sehingga harus bisa mentransformasi diri agar perubahan yang terjadi ini itu bisa direspon dengan baik, tentu dengan peran daripada seorang pemimpin. Jadi ketika memutuskan bahwa harus membangun pemerintahan seperti yang sekarang ini, akibat daripada disrupsi juga misalnya, karena industri 4.0 menjadi sebuah kenyataan yang dihadapi sekarang, dan pemerintah harus mampu menjadi katalisator yang baik bagi tumbuh kembangnya dunia industri. Maka tentu pemerintah harus bisa juga merumuskan sebuah tata kelola pemerintahan yang juga dikategorikan sebagai 4.0. Nah, artinya memang harus sedemikian rupa cara-cara kerja ke depan dan saat ini harus mengikuti pola-pola yang dikehendaki dengan merespon kondisi yang ada dengan tentu style birokrasi yang relevan. Jadi cara kerja yang dipandang relevan saat ini adalah bagaimana birokrasi mampu menyediakan ruang kerja masa depan, dalam arti bahwa harus memang memanfaatkan kemampuan dan kelebihan digital di dalam tata kelola pemerintahan. Dan untuk ini memang dibutuhkan beberapa aspek-aspek penting yang harus secara simultan diperbaiki, berkaitan tentu dengan bagaimana mengelola talent-talent yang ada di dalam birokrasi, sehingga tidak lagi menggunakan pola-pola yang suka dan tidak suka, tapi harus sistematis bagaimana kompetensi dan potensi ASN itu di dalam birokrasi betul-betul basisnya pada kompetensi dan performance. Yang kedua adalah kalau kita ingin sepakat membangun tata kelola yang 4.0 juga, maka harus membangun co-working space, ya, ruang kerja yang dipakai bersama dalam menciptakan kreativitas dan berbagai macam inovasi. Tentu ini berbasisnya pada bagaimana membangun jejaring baik internal, antar unit maupun antar organisasi, dan jam kerja pun kemudian juga harus mengikuti pola-pola baru, yaitu disebut dengan flexi working time. Jadi tidak bisa lagi seolah-olah 9 to 5, tapi yang terpenting itu ukurannya adalah kinerja. Yang ketiga saya kira faktor penting adalah bagaimana teknologi yang sedemikian baru ini dan dibutuhkan upaya penyesuaian, sehingga perlu membangun teknologi-teknologi yang mempermudah masyarakat di dalam mendapatkan akses maupun pelayanan kepada mereka gitu. Nah, sehingga muncul sekarang apa yang disebut dengan super apps atau super aplikasi gitu, yang dimana pemerintah sudah harus masuk dalam kategori dalam pelaksanaan electronic government itu yang disebut dengan seamless atau full integration. Jadi satu saja aplikasi yang diinginkan masyarakat sudah dapat mendapatkan pelayanan multi pelayanan dari pemerintah. Selain itu, secara internal harus juga mampu membangun capacity building, baik secara individu, tim, maupun organisasi. Dan yang terpenting juga adalah tata kerja. Bagaimana merekayasa ulang proses bisnis, atau dalam arti lain ketatalaksanaan, agar supaya seluruh resources yang ada itu bisa dioptimalkan. Tentu dengan cara-cara simplifikasikan struktur organisasi. Nah, ini kemudian secara spesifik menghendaki adanya birokrasi yang 4.0 juga, di mana dicirikan oleh terjadinya percepatan pelayanan,
efisiensi pelayanan merupakan orientasi di dalam proses bekerja, dan outputnya harus betul-betul akurat. Jadi akurasi pelayanan itu menjadi sangat penting, dan jangan lupa seperti disebutkan tadi, fleksibilitas kerja itu menjadi penting. Nah, karena itu kita akan menghasilkan birokrasi yang dinamis yang ditunjang oleh kapabilitas dan keahlian ASN yang kita miliki. Lalu jangan lupa menyesuaikan yaitu budayanya, terutama budaya tidak korup dan orientasi pada outcome. Nah, kebijakannya juga harus kebijakan yang bersifat adaptif, yang disebut dengan adaptive policy, yang mampu mengintegrasikan berbagai unit-unit yang ada dalam organisasi, dan upayakan supaya kerja-kerja dalam birokrasi itu berorientasi pada kinerja. Ya. Kemudian bagaimana melakukan kolaborasi dengan berbagai macam stakeholders agar supaya optimalisasi daripada pekerjaan dalam birokrasi itu dan outputnya maupun outcome-nya itu bisa lebih berkualitas. Dan termasuk aspek penganggaran ini bagaimana membangun sistem penganggaran yang terintegrasi dan melakukan berbagai macam kerjasama. Nah, inilah yang memerlukan sebenarnya tipe kepemimpinan yang sesuai tema kita ini adalah kepemimpinan transformatif. Nah, pemimpin itu adalah seseorang yang mampu mendemonstrasikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, karena itu menurut Margaret Thatcher, ya, kalau saya mengutip statementnya, bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang yang mengetahui apa yang ia kehendaki atau capai, lalu bagaimana mengkomunikasikannya kepada bawahan. Anda akan sukses hanya jika Anda mengetahui apa yang Anda lakukan dengan benar, dan Anda mengetahui bagaimana cara dilaksanakan dengan baik oleh pegawai. Karena itu, dalam konteks ini, bagaimana mentransformasi dari situasi kondisi yang banyak dihadapi pemerintah, tidak hanya terkait dengan pandemi, tetapi juga disrupsi, sehingga kepemimpinan yang memiliki gaya transformasional itu menjadi sangat tepat untuk digunakan. Nah, kepemimpinan transformasional ini, itu para bawahan ketika berhadapan dengan pimpinan, itu merasa ada kepercayaan, ada kekaguman dari pegawai terhadap pimpinan, muncul kesetiaan dan rasa respek atau hormat terhadap pemimpinnya. Dan bawahan kemudian itu akan termotivasi melakukan lebih dari apa yang diharapkan oleh pemimpinnya. Nah, efektivitas kepemimpinan transformasional ini terjadi itu karena melihat dirinya sebagai agen perubahan. Jadi pemimpin seperti ini melihat diri sebagai agent of change gitu. Memiliki visi jauh ke depan tentang mau dibawa kemana organisasi, sehingga dia seorang visioner, berani mengambil risiko tetapi bukan sembrono, memiliki kapabilitas untuk mengartikulasikan nilai-nilai inti yang memandu dirinya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Kepemimpinan seperti ini juga memiliki keterampilan kognitif yang luar biasa dan keyakinan di dalam mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil suatu tindakan. Kepemimpinan transformasional juga itu sangat mempercayai orang lain dan sekaligus menunjukkan tingkat sensitivitasnya terhadap kebutuhan orang. Jadi bukan mementingkan diri gitu ya, pribadi. Dan terakhir saya kira kepemimpinan transformasional ini adalah gaya kepemimpinan yang fleksibel dan sangat terbuka untuk belajar dari pengalaman orang lain, sehingga dia merupakan pribadi yang tidak tertutup. Nah, inilah hal penting yang disampaikan berkaitan keterkaitan antara situasi dan kondisi sekarang ini yang menghendaki adanya tata kelola pemerintahan yang 4.0, kemudian juga birokrasi yang 4.0, dan itu membutuhkan seorang yang memiliki kepemimpinan untuk mentransformasi kesemuanya itu menjadi sesuatu yang mungkin terjadi. Inilah sekilas mengenai posisi kepemimpinan transformasional dalam situasi dan kondisi pandemi maupun disrupsi saat ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang diperoleh, dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, supaya Anda bisa mendapatkan informasi-informasi baru dan konten-konten baru dari channel kami. Sekian, sampai ketemu di lain tema. Salam reformasi birokrasi.